Para calon mahasiswa baru benar-benar luar biasa. Ujian yang tampaknya sederhana ini ternyata tidak mudah sama sekali. Kelompok kedua pun dimulai. Setelah giliran Xiao Ban Suxiang, ujian untuk kelompok ini pun selesai. Yang mengejutkan, dua orang dalam kelompok ini berhasil mencapai tangga ke-30, sementara peringkat pertama berhasil mencapai tangga ke-37. Dengan penuh kebahagiaan, mereka ditempatkan di area khusus, tempat bagi mereka yang berhasil lolos ujian. Kelompok ketiga, keempat, kelima, 10 orang per kelompok, ujian berlangsung dengan cepat. Semakin banyak peserta yang gugur, namun jumlah yang lolos juga tidak sedikit. Bagaimanapun, ini hanyalah ujian masuk, lebih sebagai penyaringan awal. Mencapai tangga ke-30 tidaklah sulit, tetapi untuk mencapai tangga ke-40 atau ke-50, itu cerita lain. Setelah 7 kelompok, ada 19 peserta yang berhasil mencapai tangga ke-30, tetapi hanya 3 yang mampu mencapai tangga ke-40, dan hanya 1 yang mencapai tangga ke-50. Tangga ke-60? Tidak ada satupun. Bukan hanya para mahasiswa baru yang antusias, tetapi para mahasiswa lama juga tergoda untuk mencoba. Tangga ini adalah alat sihir baru yang baru saja diciptakan oleh Departemen Karya Alam tahun ini. Ujian terus berlanjut. Dari total lebih dari 400 calon mahasiswa, sekitar 40 kelompok akan diuji. Karena setiap kelompok hanya memerlukan waktu singkat, dalam 1 jam sudah hampir selesai, hanya tersisa 30 peserta yang belum mengikuti ujian. Di saat itulah seorang gadis muda berjalan mendekat. Pemandangan yang indah. Itulah kesan pertama semua orang. Namun, dengan kehadiran Wang Qingsui, Zhong Qin, dan Xiao Urong, para kecantikan dari berbagai tipe, keindahan gadis ini tampak sedikit meredup. Meskipun demikian, ia tetap menarik perhatian banyak orang. Siapa dia? Chu Yanran. Ia melangkah ke lapangan ujian dan menyampaikan permintaan kepada seorang guru, ia ingin ikut serta dalam ujian. Bukankah dia masuk akademi melalui jalur khusus? Mengapa dia tetap ingin mengikuti ujian? Sangat sederhana. Ia mengalami kekalahan telak di kota Su dan bahkan sempat menyinggung Chu Chuangtong. Dengan situasi seperti ini, apakah akademi masih akan memberinya perlakuan istimewa? Tentu tidak. Maka, Chu Yanran ingin menggunakan ujian ini untuk membuat gebrakan besar. Pertama, ia harus menunjukkan performa luar biasa agar akademi tidak lagi meremehkannya. Kedua, jika ia bisa menarik perhatian kekuatan besar, maka jalannya menuju kesuksesan akan jauh lebih mudah. Dia adalah wanita yang ambisius, dengan api balas dendam yang menyala di hatinya. Tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Guru yang bertugas pun setuju tanpa banyak pertimbangan. Lagi pula, hanya menambahkan 1 peserta lagi. Bisa jadi, karena kecantikannya, ia mendapatkan perlakuan istimewa, keindahan memang seringkali membuka jalan dengan lebih mudah. Dari kejauhan, Chu Yanran melihat Yayan dalam kerumunan. Sorot kebencian melintas di matanya, dan kedua tangannya mengepal erat. Dia ingin bersaing dengan Yayan di panggung yang sama. Tangga ini tidak mengukur tingkat kultivasi, tetapi bakat dan ketekunan. Ia tidak percaya bahwa dirinya akan kalah. Melihat cahaya di matanya, seorang pria bernama Xian Ho menunjukkan ekspresi tertarik. Ia melirik Yayan sejenak. Lalu tersenyum samar. Ujian terus berlanjut. Namun, hingga kini, belum ada satupun yang mencapai tangga ke-60. Karena, mereka yang benar-benar jenius masih menunggu di akhir. Liu Tongxi, Samao, dan Xiao masih duduk dengan tenang. Tidak ada urgensi bagi mereka untuk maju lebih awal. Akhirnya, tibalah saatnya. Kelompok terakhir. Yayan, Samao, Chu Yanran, Xiao Urong, dan 2 pemuda misterius yang selama ini menahan diri, kini maju ke depan. Total 10 orang. Seluruh perhatian tertuju pada mereka. Bagaimanapun, sesi final selalu menarik perhatian. Namun, jika ada peserta yang tidak memiliki kemampuan tetapi berani bertahan hingga akhir, hasilnya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Semua orang tahu bahwa Samao dan kawan-kawan adalah kandidat unggulan. Jika ada yang hanya mampu mencapai tangga ke-50, maka pencapaian itu akan tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan mereka yang mampu mencapai tangga ke-60 atau bahkan lebih tinggi. Siapa pemuda-pemuda itu? Berani sekali bersaing dengan Shi Xia. Kalau wanita sih tidak masalah. Kalah pun tetap mempesona. Tapi kalau pria, kalau mau mempermalukan diri sendiri, siapa yang bisa mencegah? Bisikan-bisikan terdengar di antara para penonton. Tak seorang pun merasa optimis terhadap Yayan, Huzi, dan 2 pemuda lainnya. Namun, ujian dimulai. 10 orang serentak melangkah. Perbedaannya segera terlihat. 2 pemuda misterius itu tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Langkah mereka begitu cepat. Tangga ke-10, ke-20, ke-30. Dengan mudah melewati batas kelulusan minimum. Namun, jika mereka hanya sampai di sini, maka mereka tidak akan berani tampil di sesi final. Mereka terus melangkah. Tangga ke-40. Tangga ke-50. Penonton terkesiap. Akhirnya, mereka menyadari bahwa 2 orang ini bukan sembarang peserta. Segera cari informasi tentang mereka. Kenapa kita bisa melewatkan bakat seperti ini? Dalam waktu 15 menit, aku ingin semua data mereka ada di mejaku. Para pemimpin klan dan keluarga kaya segera mengeluarkan perintah. Namun, meskipun mereka tampil mengejutkan, setelah mencapai tangga ke-50, stamina mereka mulai terkuras. Langkah mereka melambat, sesekali berhenti, bahkan harus berjuang untuk naik lebih tinggi. Tetap saja, capaian mereka luar biasa. Sementara itu, Liu Tongxi, yang sejak awal menjaga kecepatan stabil, kini mengambil alih posisi pertama. Tangga ke-58, ke-59, dan akhirnya, ke-60. Penonton bersorak. Akhirnya, ada yang berhasil mencapai tangga ke-60 hari ini. Namun, di tangga ke-60, tekanannya meningkat drastis. Bahkan Liu Tongxi pun tidak lagi bisa melangkah dengan santai. Setelah mencapai tangga ke-65, ia berhenti. Tiba-tiba, ia mencabut pedangnya dan menebas ke depan. Pedangnya bagai naga yang melesat, seolah memotong penghalang tak terlihat. Dengan itu, ia berhasil melangkah 3 kali lebih jauh. Namun, langkahnya kembali terhenti. Ia berdiri tegak, memegang pedang dengan erat. Bersiap untuk serangan berikutnya. Di belakangnya, Samao yang sejak awal tenang kini perlahan mengejar. Tangga ke-50, ke-60.
Ia mencapai posisi kedua, lalu terus maju, hingga akhirnya berdiri sejajar dengan Liu Tongxi. Keduanya menatap ke depan, lalu melangkah serempak. Tangga ke-69. Penonton terdiam. Inilah benih unggulan dari ujian ini. Mereka terlalu kuat. Langkah ke-69 telah terlewati, dan kini giliran dua orang dari Shamao untuk mencapai langkah ke-70. Namun, siapa yang akan menjadi yang pertama? Jangan remehkan satu langkah ini, karena dari 6 ke 7 adalah sebuah lompatan besar. Keduanya telah mencoba berkali-kali untuk maju, namun mereka selalu ragu dan melepaskannya. Keraguan mereka terlihat jelas. Pangeran, aku akan menemanimu, kata Chu Yanran yang masih berdiri di langkah pertama, karena Xia Xiaohu juga berada di sana. Xia Xiaohu menatap wanita itu dalam-dalam, lalu tersenyum. Baiklah, tapi kau harus bisa mengikutiku. Dengan langkah mantap, ia mulai menaiki tangga. Begitu ia bergerak, auranya begitu kuat, bagaikan naga dan harimau yang melangkah. Tekanan dari tangga seolah tak berarti baginya, dalam sekejap ia telah mencapai 50 langkah. Dua orang yang lebih dulu mencapai langkah ke-50 hanya bisa saling pandang dan melihat kepahitan di wajah masing-masing. Seandainya mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti akan maju lebih awal. Kini, mereka hanya menjadi batu loncatan bagi orang lain. Namun, Xia Xiaohu segera menyadari sesuatu, Chu Yanran masih mengikutinya dari belakang, hanya berjarak satu langkah. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Wanita ini tidak hanya berbakat, tetapi juga cerdas. Ia sengaja tertinggal satu langkah, menunjukkan rasa hormatnya kepada sang pangeran. Wanita yang cerdas, berbakat, dan juga cantik. Bagaimana mungkin ia tidak menerimanya? Tanpa ragu, Xia Xiaohu melanjutkan pendakiannya. Ingin melihat sejauh mana batas dari wanita ini. Semakin ia terkejut, semakin besar perhatiannya pada Chu Yanran. Dengan mudah, ia melewati langkah ke-60, dan Chu Yanran masih tetap satu langkah di belakangnya. Saat mencapai langkah ke-75, Xia Xiaohu akhirnya mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah 3 langkah lagi, ia pun terpaksa berhenti. Apakah talentanya benar-benar jauh lebih kuat dari Shamao? Meskipun bakat bela dirinya sangat tinggi, seharusnya tidak sejauh ini perbedaannya. Namun, mengapa ia bisa hampir mencapai langkah ke-80, sementara Shamao masih tertahan di langkah ke-69? Rahasianya adalah benda ajaib yang ia bawa. Alat ini membantunya mengurangi tekanan dari tangga ini. Sebagai pewaris Istana Wei, ia telah mengetahui tentang ujian ini jauh sebelumnya dan telah menyiapkan alat tersebut sejak setengah tahun yang lalu. Namun, meskipun dengan bantuan alat ini, ia hanya bisa mencapai langkah ke-78. Itu sudah cukup. Satu-satunya lawannya di sini hanyalah Liu Tongxi dan Shamao, yang masih tertahan di langkah ke-69. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Chu Yanran masih berada satu langkah di bawahnya. Xia Xiaohu tercengang. Ia tahu bahwa dirinya hanya bisa berdiri di sini berkat alat ajaibnya. Namun, Chu Yanran? Ia mencapai langkah ke-77 dengan kemampuannya sendiri. Mata Xia Xiaohu berbinar. Ini adalah talenta yang selama ini ia impikan. Dengan sumber daya dari Istana Wei, apakah ada yang mustahil baginya untuk melatih wanita ini menjadi seorang ahli sejati? Selain itu, Chu Yanran masih memiliki sisa tenaga, tapi ia memilih untuk tetap berada di belakangnya. Itu menunjukkan satu hal, wanita ini tahu bagaimana bersikap, tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan tahu bagaimana menghormati yang lebih kuat. Sempurna. Sementara itu, di bawah, Shamao dan Liu Tongxi masih ragu-ragu. Mereka akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengabaikan tekanan, dan dengan sekuat tenaga melangkah ke tangga ke-70. Mereka tidak ingin kalah. Namun, saat mereka berhasil mencapai langkah itu, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang lebih mencengangkan. Ye Yan dan 3 orang lainnya yang tadinya diam di langkah pertama, tiba-tiba mulai bergerak. Kenapa mereka bermulai sekarang? Ya, mereka mau apa? Menikmati pemandangan? Jangan bilang kalau mereka bahkan tidak bisa melewati langkah kedua. Orang-orang mulai membicarakan mereka dengan nada mengejek. Namun, dalam sekejap, Ye Yan dan rombongannya melangkah dengan santai. Dalam beberapa saat, mereka telah melewati 50 langkah, meninggalkan mereka yang lebih dulu berusaha mendaki. Shamao dan Liu Tongxi mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Mereka telah mengerahkan semua kemampuan mereka hanya untuk mencapai langkah ke-70, namun 4 orang ini dengan mudah menyusul mereka. Seolah itu belum cukup mengejutkan, Ye Yan dan kelompoknya terus menaiki tangga tanpa kesulitan, melewati Xia Xiaohu, Liu Tongxi, dan Shamao tanpa hambatan berarti. Kini, mereka telah berada di depan. Ini tidak masuk akal. Liu Tongxi dan Shamao terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka adalah 3 kandidat terkuat dalam ujian ini, tetapi kini, bukan hanya 1, melainkan 5 orang telah melampaui mereka. Sungguh, apakah bakat sehebat ini begitu mudah ditemukan? Ye Yan berhenti sejenak, lalu kembali melangkah maju. Xiaohu berubah ekspresi. Ye Yan dan rekan-rekannya semakin mendekat, siap menyalipnya. Bagaimana mungkin putra ketiga dari Wei Palace bisa tertinggal di belakang? Di Jiangnan. Yang paling berpengaruh bukanlah pejabat tinggi, melainkan Pangeran Wei. Oleh karena itu, sebagai perwakilan Wei Palace, ia harus selalu berada di posisi terdepan. Xiaohu tidak benar-benar datang ke Jiangnan College untuk belajar, melainkan mencari bakat demi membentuk tim yang akan membantunya dalam perebutan tahta di masa depan. Maka, baginya, menjadi yang pertama dalam ujian ini adalah keharusan mutlak. Namun, meskipun ia memiliki senjata ajaib yang membantunya, batas kemampuannya tetap ada. Ia merasa cemas melihat keempat orang di belakangnya masih tampak santai. Bahkan Xiao Rong, yang tampak sedikit kesulitan, bisa saja segera menyusulnya. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan suara rendah, ia berkata, cukup sampai di sini. Berhenti dan tunjukkan rasa hormat kalian. Aku akan membalas budi ini nanti. Ye Yan hanya tersenyum kecil. Pangeran atau bukan, ia tidak peduli. Bahkan jika Kaisar Xia sendiri datang, itu tidak akan mengubah sikapnya. Ia tetap melangkah maju, begitu pula Husi dan Wang Qingsui, hanya Xiao Rong yang sempat ragu sebelum akhirnya mengikuti. Xiao semakin tidak senang. Kapan terakhir kali seseorang berani mengabaikannya seperti ini? Melihat situasi ini, Chu Yanran merasa sangat gembira. Yan mungkin kuat dan arogan, tetapi apakah ia benar-benar berani menentang Wei Palace? Siapa sebenarnya Raja Wei? Ia adalah saudara kandung Kaisar Xia, lahir dari ibu yang sama.
Kekuasaan keluarganya tak tertandingi di Jiangnan. Bahkan pelayan di istana Wei Palace pun tak ada yang berani dihina. Maka, bagaimana mungkin Ye Yan bisa bertahan setelah bertindak kurang ajar terhadap putra Raja Wei? Chu Yanran buru-buru memberitahu Xiaoho, yang mulia, namanya Ye Yan. Ia membunuh Lin Chen, putra kebanggaan keluarga Lin. Apa? Xiaoho nyaris tak percaya dengan pendengarannya. Lin Chen adalah murid nomor 1 di Jiangnan College. Ketika ia terbunuh, keluarga Lin bahkan tidak berani mengajukan tuntutan balas dendam. Ini sungguh mencengangkan. Siapa sebenarnya Ye Yan? Bagaimana mungkin seseorang semuda ini mampu mengalahkan Lin Chen? Untuk membunuh seseorang sekuat itu, ia harus berada di tingkat ke-7. Namun, mungkinkah ada seorang pemuda dengan kekuatan semacam itu? Jika benar, mengapa ia datang ke Jiangnan College, bukan langsung ke Daxia College yang lebih elit? Apa asal-usulnya? Xiaoho bertanya. Ia dekat dengan Wang Qingsui, cucu mantan dekan Daxia College, jawab Chu Yanran, sambil melirik Wang Qingsui. Xiaoho menatap Wang Qingsui dan tercengang. Chu Yanran memang cantik, tetapi gadis ini lebih menawan. Keanggunannya begitu alami, dipadukan dengan pesona yang sulit dijelaskan. Ia begitu murni, namun ada daya tarik yang menggoda. Xiaoho menelan ludah. Sebagai putra istana, ia sudah sering melihat wanita cantik, tetapi Wang Qingsui memiliki daya tarik yang unik. Meski ia lebih menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar wanita, keindahan seperti ini tetap menarik perhatiannya. Sementara itu, Chu Yanran menangkap keinginan di mata Xiaoho. Dulu, semua pria mengaguminya sebagai wanita tercantik di Su City. Sekarang, seseorang lain telah mencuri perhatian. Ini membuatnya iri dan tidak senang. Namun, jika Xiaoho benar-benar tertarik pada Wang Qingsui, maka Ye Yan akan menghadapi pilihan sulit. Jika ia menyerah, harga dirinya hancur. Jika ia melawan, ia akan menghadapi murka Wei Palace, sesuatu yang bahkan keluarga Wang pun belum tentu bisa lindungi. Dengan skenario seperti ini, Ye Yan pasti akan mengalami kesulitan. Dengan sinis, Chu Yanran berpikir, Ye Yan, kau mungkin telah mempermalukanku, tetapi sekarang kau akan merasakan akibatnya. Xiaoho kembali berbicara dengan suara rendah. Aku perintahkan kau berhenti di sini. Jangan lanjutkan. Ye Yan mencibir. Kau pikir kau pantas memerintahku? Ia pun mengambil 2 langkah besar, langsung mencapai anak tangga ke-80. Semua orang terkejut. Sejak anak tangga ke-50, tekanan yang diberikan meningkat luar biasa. Bahkan para jenius seperti Xiaoho dan lainnya mengalami kesulitan. Namun, Ye Yan dengan santainya melangkah 2 kali dalam satu gerakan. Apa dia monster? Seseorang berseru. Xiaoho juga terperangah. Ia tahu betapa sulitnya mendaki tangga ini. Namun, Ye Yan mampu menanjak dengan begitu mudah. Untuk sesaat, ia bahkan lupa marah. Namun, ketika kata-kata Yan terngiang kembali di kepalanya, amarahnya meledak. Tidak layak. Aku, putra Raja Wei, tidak layak. Xiaoho langsung membalikkan tubuh dan turun dari tangga dengan wajah kelam. Jika ia tidak bisa menjadi yang pertama, maka lebih baik baginya untuk mundur dengan gaya. Aku tidak sudi berdiri sejajar denganmu, katanya dengan dingin. Namun, dalam hatinya, ia sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan Ye Yan. Meskipun ia tidak menunjukkannya, dendamnya semakin mendalam. Tak ada seorang pun yang bisa mempermalukannya seperti ini dan lolos begitu saja. Ye Yan sangat peka terhadap niat membunuh. Begitu merasakannya, dia segera berbalik dan berjalan turun. Kau orang yang sangat buruk, bermuka 2. Jelas-jelas iri padaku dan ingin membunuhku, tapi malah mengatakan bahwa kau tak ingin berdiri sejajar denganku. Sial! Melihat adegan ini, para calon murid hampir gila. Orang lain berjuang mati-matian untuk naik beberapa langkah, tapi Ye Yan, dia jelas bisa melangkah lebih jauh, namun malah memilih untuk mundur begitu saja. Bukankah menjadi peringkat pertama sebagai murid baru itu sesuatu yang berharga? Namun, sesuatu yang sangat diidamkan orang lain, Ye Yan justru tak peduli sama sekali. Perbedaan di antara mereka benar-benar terlalu jauh. Sementara itu, Samao dan Liu Tongxi yang masih berjuang di tangga, serta 2 calon jenius yang sejauh ini belum layak menyandang gelar mereka, merasa lebih tertekan lagi. Mereka berusaha mati-matian untuk naik 1 atau 2 langkah, sementara Ye Yan naik dan turun sesuka hatinya. Si Yourong merasa lega. Mencapai tingkat ke-73 adalah batasnya. Mungkin dia bisa naik 2 atau 3 langkah lagi, tapi untuk apa memaksakan diri? Toh, dia juga tidak benar-benar datang ke sini untuk berlatih. Karena Ye Yan lebih dulu menyerah, dia pun senang untuk berhenti di situ. Dalam hatinya, dia menenangkan diri, mengatakan bahwa pertandingan ini tidak memiliki pemenang atau pecundang. Namun, di sisi lain, Xiaoho mendadak merasa terkejut. Bagaimana bisa bocah ini mengetahui apa yang dia pikirkan? Tapi itu tidak masalah. Jika dia tidak mengakuinya, masih ada cara untuk membuktikan segalanya. Siapa aku? Aku ini pangeran. Mana mungkin aku iri padamu? Hah? Siapa yang akan percaya omong kosong itu, katanya dengan nada mengejek. Kemudian dia menoleh pada Chu Yanran. Kau, naik ke puncak untukku. Baik, pangeran, jawab Chu Yanran dengan hormat. Xiaoho tersenyum penuh kemenangan. Lihatlah, bahkan bawahannya saja bisa mengalahkan Ye Yan. Jadi, untuk apa Yan membandingkan dirinya dengannya? Tidak pantas. Sama sekali tidak pantas. Chu Yanran yang mendapat perintah Xiaoho tidak lagi menahan diri. Dalam 2 langkah cepat, dia sudah mencapai tingkat ke-80. Semua orang tercengang. Benar-benar kuat. Tidak heran dia adalah pemilik hukum tingkat 3 dan telah mengalami kebangkitan hukum untuk kedua kalinya. Bakat bela dirinya memang luar biasa. Chu Yanran berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga, lalu melangkah maju. Tingkat ke-81. Melebihi Ye Yan. Baru setelah itu dia berbalik, mengepalkan tangan, dan memberi hormat pada Xiaoho. Pangeran, saya telah menjalankan perintah. Xiaoho tampak bangga, tapi tidak berkata apapun. Namun, pesannya jelas, lihatlah, bawahanku saja sudah melampauimu. Kau tidak ada apa-apanya. Ye Yan tersenyum tipis. Dia kemudian berkata pada Huzi, lari sampai ke puncak. Baik, Tuan. Huzi mengangguk tanpa ragu. Awalnya dia sudah turun bersama Ye Yan, tapi karena tuannya menyuruhnya naik lagi, maka dia akan naik lagi. Baginya, naik turun tangga ini tidak ada artinya. Yang penting adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya.
Tanpa pikir panjang, Husi berlari kencang, seolah-olah tekanan dari tangga ini tidak ada baginya. Dalam sekejap, dia sudah mencapai tingkat ke-80 dan langsung melampaui Chu Yanran dalam satu lompatan. Tapi dia tidak berhenti di sana. Tingkat ke-90. Semua orang terpana. Langit! Seseorang berhasil mencapai tingkat ke-90. Apa yang lebih mengejutkan? Pemuda berbadan kekar dengan wajah polos ini ternyata hanyalah pelayan Ye Yan. Bahkan para guru di akademi mulai tergerak. Mereka tahu bahwa tangga ini hanya menguji bakat, bukan kekuatan. Bahkan seorang ahli tingkat 7 pun belum tentu bisa naik lebih tinggi dari orang biasa. Tapi bagi seseorang yang bisa mencapai tingkat ke-90, itu berarti dia memiliki bakat untuk mencapai tingkat ke-4. Tapi Husi belum berhenti. Apa yang dikatakan tuannya? Naik ke puncak. Maka, dia akan naik ke puncak. Dengan langkah-langkah ringan, Husi terus berlari. Tingkat ke-99. Jika Kementerian Teknik Surgawi yang merancang tangga ini tahu bahwa seseorang benar-benar bisa mencapai puncaknya, mereka pasti akan terkejut. Alat ini hanya dibuat berdasarkan asumsi, mereka bahkan tidak yakin apakah ada manusia yang bisa mencapainya. Husi yang memiliki garis keturunan semut tanduk langit telah melepaskan seluruh potensinya, meskipun masih dalam tahap pertumbuhan. Dari segi kekuatan, dia memang belum terlalu kuat, tapi potensinya. Dia adalah calon orang suci sejati. Bagi seseorang dengan bakat seorang raja saja sudah cukup mudah untuk mencapai puncak. Apalagi Husi, yang memiliki bakat seorang suci. Sial! Kali ini, tak ada satupun yang bisa tetap tenang. Seseorang benar-benar telah mencapai puncak. Tuan! Husi sudah sampai di puncak, seru pemuda itu dengan suara lantang. Tuan! Pemuda ini adalah pelayan Ye Yan? Astaga! Semua orang iri setengah mati. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat mencapai tingkat ke-4 hanya menjadi pelayan? Xiahou merasakan tamparan keras di wajahnya. Awalnya dia ingin membanggakan Chu Yanran, tapi kenyataannya. Bahkan bermimpi pun dia tak pernah membayangkan ada yang bisa mencapai tingkat ke-99. Seorang calon ahli tingkat 3 di masa depan ternyata hanya seorang pelayan Ye Yan? Namun, dia segera mendapatkan ide. Apa yang bisa diberikan Ye Yan pada Husi, tidak bisakah dia memberikannya juga? Bukan hanya itu, dia bisa memberikan lebih banyak. Perempuan, kekayaan, seni bela diri, teknik kultivasi, apapun yang Husi inginkan, dia bisa memberikannya. Aku harus merebutnya, pikir Xiahou. Dan begitu dia mendapat dukungan seorang jenderal seperti Husi, bukan hanya tahta yang bisa dia raih, bahkan posisi Kaisar Xia mungkin bisa dia rebut. Membayangkan dirinya di atas singgahsana, Xiahou hampir tak bisa menahan gejolak hatinya. Ye Yan, kau justru telah mengirimkan bakat luar biasa padaku. Terima kasih. Ye Yan mendengus, tidak perlu bicara soal kesetiaan Husi. Lagi pula, apa yang bisa kau berikan padanya? Kau tidak memiliki hukum suci atau kitab kekaisaran. Mau bermimpi? Lupakan saja. Belum cukup memukulmu sekali? Baik, mari kita lanjutkan. King Sui, kau juga naik, ujar Ye Yan kepada Wang King Sui. Baik, Tuan Muda. Wang King Sui memberi hormat, lalu melangkah menaiki tangga. Sebagai seorang wanita yang anggun dan menawan, tentu ia tidak mungkin bertindak gegabah seperti Husi. Ia melangkah perlahan dengan penuh keanggunan. Namun, meski bergerak tenang, ia dengan cepat mencapai anak tangga ke-80, sejajar dengan Chu Yanran. Chu Yanran mulai merasakan tekanan. Wang King Sui telah mengalahkannya di depan umum, dan ia hanyalah seorang pelayan Ye Yan. Bagaimana mungkin dirinya yang seorang calon jenius kalah? Di saat yang sama, Xia Si pun berbicara dengan nada serius. Terus naik. Chu Yanran mengangguk. Baik demi dirinya sendiri maupun demi menarik perhatian Xiahou, ia tidak boleh dikalahkan oleh Wang King Sui. Dendam yang membara berubah menjadi dorongan yang kuat. Talenta Chu Yanran memang luar biasa. Dengan tekad penuh, ia membangkitkan Dharma tingkat ketiga yang bahkan membuka mata ilusi Dharmanya. Dengan dorongan itu, ia naik 5 tingkat berturut-turut. Tangga ke-86. Ini adalah pencapaian terbaik kedua hari ini, yang berarti bahwa di masa depan, Chu Yanran bisa mencapai peringkat 4, posisi yang luar biasa dalam hierarki kekuatan. Mungkin saja, dengan keberuntungan besar, ia bisa melangkah lebih jauh. Xiahou tersenyum puas. Wanita ini bukan sekadar mainan, tapi aset berharga yang harus ia bimbing dengan segala cara. Namun, Wang King Sui hanya tersenyum tipis. Dengan langkah anggun, ia perlahan-lahan mendekati Chu Yanran. Setiap langkahnya terasa ringan, tapi tetap memberi tekanan luar biasa. 3 langkah lagi. 2 langkah lagi. 1 langkah lagi. Kemudian, Wang King Sui berhenti dan berkata, Tuan Muda yang mengampunimu agar kau bisa terus hidup dalam kehinaan. Jika kau masih berani melawan, maka aku tidak akan segan-segan menginjakmu lebih dalam lagi. Setelah itu, ia melangkah ke depan. Tangga ke-86, sejajar dengan Chu Yanran. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia mengambil 1 langkah lagi dan mencapai tangga ke-87. Xiahou panik dan tanpa peduli pada harga dirinya, ia berteriak, cepat! Lampaui dia! Kau harus lebih tinggi darinya! Chu Yanran pun tidak rela menyerah. Ia menggigit bibir, mencoba mengangkat kakinya, namun tubuhnya gemetar hebat. Kakinya seakan tidak bisa bergerak lagi. Itu adalah batasnya. Di atas kepalanya, Dharma bermata ganda membuka mata dengan marah, tapi itu tidak ada artinya. Ketika seseorang telah mencapai batas, tidak ada yang bisa dilakukan. Sementara itu, Wang King Sui terus melangkah. Naik. 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 Ia mencapai tangga ke-97, lalu ke-98, dan akhirnya ke-99. Puncak. Yang kedua mencapai puncak. Kerumunan terpana. Apa tangga ini rusak? Bagaimana bisa dalam satu hari, muncul 2 orang dengan potensi mencapai peringkat 4? Dan ini hanyalah Akademi Jiangnan yang kecil. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mencapai puncak berarti memiliki potensi di atas peringkat 4. Namun, baik Wang King Sui maupun Husi memiliki garis keturunan binatang suci yang telah sepenuhnya terbangun. Dengan garis keturunan tingkat suci dan raja, mendaki tangga ini bukanlah hal yang sulit. Samao dan Liu Tongxi hanya bisa menghela napas dan menyerah. Mereka turun dengan rasa frustrasi. Jika bukan peringkat pertama, maka apa gunanya berusaha lebih keras? Namun, mereka bingung.
Seharusnya mereka dan Xiaohou adalah yang terkuat dalam ujian ini, tapi mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak monster? Xiaohou tampak sangat muram. Memang, ia berhasil merekrut seorang jenius yang bisa menjadi peringkat 4 di masa depan. Namun, ada dua jenius yang lebih luar biasa yang justru lepas dari genggamannya, bahkan hanya menjadi bawahan musuhnya. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, ini seperti dihancurkan berkeping-keping. Untung saja Xiaohou tidak tahu bahwa Chu Yanran sebenarnya adalah pecundang yang pernah dikalahkan Wang Qingsui. Jika ia tahu bahwa Yan sengaja membiarkan Chu Yanran hidup hanya untuk membuatnya merana dalam penyesalan, maka mungkin wajahnya akan berubah hijau dan hitam sekaligus. Dengan ini, ujian mahasiswa baru tahun ini pun berakhir. Chen Shan naik ke atas panggung lagi. Kali ini, ia tersenyum lebar. Akademi Jiangnan akan bangkit. Ia mengumumkan bahwa ujian telah selesai. Semua yang berhasil mencapai tangga ke-30 akan diterima sebagai mahasiswa baru. Para guru akan membimbing mereka untuk memilih asrama, dan esok harinya, pengajaran resmi akan dimulai. Para peserta yang gagal pergi dengan kecewa, sementara mereka yang lulus bersorak gembira. Para senior memperhatikan dengan penuh pemikiran, sementara berbagai kekuatan mulai bergerak mencari bakat. Namun, Chen Shan memerintahkan semua pihak luar untuk segera meninggalkan akademi. Ia menegaskan bahwa para mahasiswa baru butuh lingkungan yang tenang untuk berlatih. Para pengamat protes, karena tahun-tahun sebelumnya mereka selalu diperbolehkan merekrut bakat baru. Tapi kali ini, akademi sangat tegas dan mengusir mereka tanpa kompromi. Begitu orang luar pergi, para guru pun mulai berdebat sengit. Hu Xi dan Wang Qingsui memiliki potensi peringkat 4. Siapa yang tidak ingin memiliki murid seperti mereka? Jika keduanya sukses, mereka akan menjadi pohon besar yang bisa melindungi gurunya di masa depan. Lihat saja Wang Tong. Berapa banyak murid luar biasa yang telah ia bimbing? Kini, meski sudah pensiun, siapa yang berani meremehkannya? Satu kata darinya saja bisa membuat banyak tokoh kuat berdiri di pihaknya. Sementara itu, Yan memilih tempat tinggalnya lebih dulu. Akademi sangat dermawan, setiap mahasiswa mendapatkan pavilion kecil pribadi. Setelah Yan memilih tempatnya, Hu Xi dan Wang Qingsui langsung memilih tempat di dekatnya. Namun, Xiaorong lebih cepat dan merebut posisi di sebelahnya. Hu Xi tercengang. Wanita ini benar-benar licik. Ia tak punya pilihan selain memilih pavilion lain di dekatnya. Wang Qingsui tiba-tiba merasa waspada. Wanita ini tertarik pada tuan muda. Xiaorong tersenyum ramah padanya. Ini adalah saingannya, dan ia harus menghadapinya. Saat semua telah menempati pavilion masing-masing, seorang tamu tak terduga datang ke halaman Yan. Chen Shan, kepala Akademi Jiangnan, satu-satunya ahli peringkat 7 di tempat ini. Ia menatap Yan dengan penuh kebingungan. Menurut laporan, Yan seharusnya sudah mati. Tapi sekarang, dia ada di sini. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Chen Shan menatap Yan dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagai seorang ahli tingkat 7, ia bisa melihat tingkat kultivasi Yan dalam sekejap mata, pasca surga. Tidak diragukan lagi, ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Namun, satu hal yang masih membuatnya bingung, bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu bisa membunuh Lin Chen hanya dengan satu pukulan? Jangan-jangan darah iblis. Sebagai seorang dekan, serta ahli tingkat 7 yang berpengalaman, Chen Shan memiliki wawasan yang luas. Dalam sekejap, ia langsung memikirkan kemungkinan terbesar. Yan mungkin saja memiliki darah dewa dan iblis yang sangat kuat. Jika benar, maka darahnya telah mencapai tingkat 7, yang berarti ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan darahnya untuk mengalahkan Lin Chen. Namun, satu pertanyaan besar muncul dalam benaknya, seberapa tinggi batas pertumbuhan Yan? Selain tingkatan kultivasi, darah dewa dan iblis juga memiliki tingkat kemurnian. Apakah ini adalah puncaknya, atau masih ada jalan panjang yang bisa ditempuhnya? Jika batasnya hanya di tingkat 7, maka itu bukan ancaman besar. Tapi jika bisa terus berkembang hingga tingkat 6, 5, atau bahkan 4 itu adalah hal yang luar biasa. Chen Shan mulai merasa pening. Jika benar ada seorang jenius seperti ini di akademi, maka ia tidak bisa diperlakukan sembarangan. Memukul atau memarahinya pun tak mungkin dilakukan. Harapannya kini hanya satu, semoga Yan tidak membuat masalah dan tetap rendah hati. Namun, ia teringat sesuatu. Bukankah Yan sudah memiliki dendam dengan Xiaohou? Chen Shan menghela napas panjang. Sepertinya akademi tidak akan tenang dalam waktu dekat. Akhirnya, ia membuka mulut dan bertanya, Ye Xiaoyu, apa tujuanmu datang ke akademi ini? Ye Yan tersenyum tipis. Mengubah suasana. Kota Xisian terlalu kecil, begitu juga dengan Su Cheng. Ia memang tidak membutuhkan teknik kultivasi atau seni bela diri dari akademi, tetapi sumber daya untuk kultivasi tetaplah penting. Dalam 8 kehidupan sebelumnya, sebagai seorang kaisar agung, ia tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya karena segalanya telah dipersiapkan. Namun, kali ini ia harus melakukan semuanya sendiri. Yang Cheng adalah pusat provinsi Jiangnan, tempat berkumpulnya sumber daya dari seluruh provinsi. Tak perlu berkelana ke tempat lain jika semua yang dibutuhkan ada di sini. Sedangkan menekan Chu Yanran hanyalah sebuah bonus. Seiring berjalannya waktu, tanpa perlu melakukan apapun, gadis itu akan semakin tenggelam dalam keputusasaan. Chen Shan hampir tertawa pahit. Sesederhana itu? Namun, Ye yang tiba-tiba bertanya dengan nada santai, Dekan Chen, apakah akademi memiliki harta yang bisa mempercepat peningkatan kultivasi? Chen Shan sedikit tersinggung. Bagaimana mungkin seorang murid berbicara kepadanya seolah-olah ia adalah bawahan? Meskipun ia hanya dekan Akademi Jiangnan dan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Tong, tetap saja, ia adalah sosok yang dihormati di Provinsi Jiangnan. Bahkan Raja Wei pun harus bersikap sopan kepadanya. Namun, pemuda di hadapannya berbicara dengan nada yang begitu arogan. Ye Yan, kau merasa terlalu tinggi hati, katanya dengan suara dalam. Ye Yan tertawa kecil, lalu meliriknya sekilas dan berkata, kau sudah terjebak di tingkat 7 selama lebih dari 10 tahun, bukan? Napasmu memiliki beberapa celah. Ah, titik terlemah. Kau berlatih teknik bertipe api, dan tubuhmu juga memiliki atribut api. Teknik yang kau gunakan tampaknya adalah metode api peng. Sayangnya, meskipun ini teknik bertipe api, tetap saja tidak sepenuhnya cocok dengan tubuhmu. Ketika tingkat kultivasimu masih rendah, hal ini tidak terasa. Namun, semakin tinggi tingkatmu, ketidaksesuaian ini semakin jelas. Chen Shan terbelalak.
Ia tahu bahwa dirinya telah terjebak di puncak tingkat 7 selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah memahami alasannya. Situasi ini umum terjadi, banyak ahli yang terjebak di puncak suatu tingkat, entah itu selama beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Bertapa, berlatih dengan giat, atau mencari keberuntungan besar. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara teknik dan atribut fisiknya. Semakin ia memikirkannya, semakin masuk akal. Ya, sejak mencapai tingkat 7. Setiap kali ia menjalankan tekniknya, ia memang merasakan sedikit ketidakharmonisan. Tetapi karena sangat lemah, ia tidak terlalu memperhatikannya. Kini, setelah mendengar kata-kata Yan, ia tersadar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana mungkin Yan bisa melihat ini hanya dalam satu pandangan? Ia kembali mengamati Yan dengan lebih teliti. Tiba-tiba, ia merasakan bahwa pemuda ini seperti menyatu dengan hukum surga, memancarkan aura yang luar biasa. Apakah ini benar-benar seorang ahli tingkat 9? Puncak kekuatan. Benar, bagaimana mungkin cucu perempuan Wang Tong mau menjadi pelayannya jika ia hanyalah orang biasa? Terdapat rumor bahwa beberapa ahli senior suka menyembunyikan kekuatan mereka dan berpura-pura sebagai manusia biasa. Jadi, mungkinkah Yan adalah seorang ahli tua yang hanya terlihat muda? Mungkin ia telah hidup selama ratusan tahun. Jika begitu, maka tidak aneh jika Wang Qingsui menghormatinya. Dengan pemikiran ini, segala sesuatunya mulai masuk akal. Chen Shan segera mengubah sikapnya dan berkata dengan hormat, mohon bimbingannya, senior. Senior. Yan tersenyum tipis. Jika harus dihitung dengan benar, semua orang di dunia ini memang seharusnya memanggilnya leluhur. Dia pun bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya di tingkat mana Yan berada? Setelah menghela napas, dia akhirnya berkata, senior, di akademi ini tidak ada harta alam yang benar-benar istimewa. Dia berpikir bahwa Yan bertanya demi Wang Qingsui dan Huzi. Ia merasa sedikit kecewa, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dengan satu lambaian tangan, dia memberi isyarat agar Chen Shan pergi. Chen Shan mengerti dan segera membungkuk. Saya tidak akan mengganggu istirahat senior. Jika ada sesuatu di masa depan, Anda bisa menyuruh Chen Bing untuk memberitahu saya. Chen Bing adalah anggota klannya, bukan keturunannya langsung, tetapi memiliki bakat paling menonjol di keluarga Chen. Kini, Chen Shan berencana untuk menempatkan Chen Bing di sisi Yan. Pertama, untuk menunjukkan ketulusannya. Kedua, jika orang sehebat Yan bisa memberikan sedikit bimbingan saja, itu akan jauh lebih berharga daripada ribuan kata-katanya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar bagi Chen Bing. Dia hanya bisa berharap anak itu dapat memanfaatkannya dengan baik. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengangguk sendiri, lalu pergi. Di tempat lain, Zhao Xingping, yang masuk ke Akademi Jiangnan tahun lalu, kini telah mencapai tingkat 9 pasca Hou Tian. Mengenakan tudung hitam yang hanya memperlihatkan matanya, dia merasa sangat bersemangat. Di akademi ini, ada sebuah tradisi, serangan malam terhadap mahasiswa baru. Setiap tahun, saat para mahasiswa baru mulai masuk, para mahasiswa lama akan menyerang mereka di malam hari, memberikan pelajaran dan menunjukkan dominasi mereka. Tidak ada yang tahu sejak kapan tradisi ini dimulai, tetapi telah diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa 1 tahun pun terlewat. Tahun lalu, Zhao Xingping sendiri menjadi korban. Setelah melewati ujian masuk yang melelahkan, dia tertidur pulas pada malam harinya. Namun, dia terbangun oleh serangan mendadak seorang mahasiswa senior, yang membuatnya ketakutan hingga mengompol. Selama setengah tahun, dia menjadi bahan ejekan. Sekarang, dia berniat membalas dendam dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa baru. Tradisi ini semakin berkembang. Jika sebelumnya hanya 1 mahasiswa lama yang menyerang 1 mahasiswa baru, kini jumlahnya dilipat gandakan. Semua mahasiswa baru akan mendapatkan 2 pembimbing khusus dari kalangan senior. Malam ini, partner Zhao Xingping adalah Ji Bai, seorang mahasiswa 2 tahun di atasnya yang baru saja menerobos ke ranah Xiantian. Namun, meskipun Ji Bai baru saja membuka 1 jalur meridian, dia tetap berada di ranah Xiantian. Yang berarti kekuatannya sudah jauh melampaui mereka yang masih di tingkat 9 pasca Hou Tian. Ji Bai tersenyum dingin. Ayo mulai. Tanpa ragu, Zhao Xingping mengikuti di belakangnya. Malam itu, banyak sosok yang bergerak diam-diam menuju target mereka masing-masing. Zhao Xingping dan Ji Bai akhirnya sampai di halaman yang telah ditentukan. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi menunggu tanda dari rekan-rekan mereka. Ketika sinyal diberikan, Ji Bai berkata, serang. Tanpa pikir panjang, Zhao Xingping melompat dan menerobos masuk ke dalam kamar. Namun, alih-alih melihat seorang mahasiswa baru yang ketakutan, dia justru mendapati seorang pemuda duduk tenang di dalam kamar, menatapnya dengan tatapan bingung. Tidak ada ekspresi ketakutan atau keterkejutan sama sekali. Seolah-olah dia hanya sedang melihat badut yang sedang melakukan pertunjukan. Zhao Xingping terpana. Kenapa kau tidak terkejut? Kenapa aku harus terkejut? Jawab Yan dengan santai. Dengan kesadaran ilahinya yang luar biasa, Yan sudah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Bahkan, ia juga mengetahui bahwa halaman Wang Qingsui dan Xiao Urong juga sedang diserang oleh 2 orang dengan tudung hitam. Jadi ini semacam tradisi akademi, pikirnya. Zhao Xingping merasa frustasi. Tahun lalu, dia sampai mengompol karena serangan semacam ini, tetapi mahasiswa baru ini justru duduk santai dan menganggapnya remeh. Apa yang kau tunggu? Hajar dia. Ji Bai yang kini juga masuk ke kamar mulai tidak sabar. Mendengar perintah itu, Zhao Xingping pun bergegas menyerang Yan. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Yan langsung mengeluarkan suara menggelegar. Berhenti. Suara itu menggema bak petir yang menghantam langit, mengguncang udara di sekitarnya. Ini adalah salah satu teknik kaisar, guntur langit. Seruan itu bukan hanya suara biasa, tetapi beresonansi dengan hukum langit, diperkuat oleh energi dunia. Jika Yan masih berada di tingkat kaisar, satu teriakan saja sudah cukup untuk mengubah tubuh seorang saint menjadi abu. Sekarang, meskipun ia hanya berada di ranah pasca Hou Tian, efeknya tetap menakutkan. Zhao Xingping langsung membeku di tempat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dalam pandangannya, Yan bukan lagi manusia biasa, melainkan dewa yang mengerikan, atau bahkan iblis yang sedang turun ke dunia fana. Tubuhnya kehilangan kendali. Mata terbelalak ketakutan, dan tiba-tiba terdengar suara tetesan air.
Krot, krot, krot. Bagian bawah tubuh Zhao Xingping basah. Lagi. Ye yang tidak menyangka orang ini begitu penakut. Serius, seseram itukah? Sedikit canggung juga. Ji Bai terdiam sesaat. Ye Yan hanya berteriak biasa. Tapi Zhao Xingping justru ketakutan sampai mengompol. Siapa sebenarnya yang jadi bahan lelucon di sini? Pantas saja dia dijuluki Zhao si tukang pipis. Ji Bai tentu tahu lelucon besar di akademi ini. Tahun lalu, Zhao Xingping menjadi terkenal gara-gara insiden yang sama, bahkan lebih terkenal daripada Zuo Xingjian, peringkat pertama di akademi. Saat tahu dirinya dipasangkan dengan Zhao, Ji Bai benar-benar kesal. Tapi apa boleh buat, ini hasil undian. Dan lihatlah hasilnya. Ketakutan sampai ngompol lagi. Apa orang seperti ini bisa jadi pendekar? Konyol. Zhao Xingping baru sadar dirinya kembali mengalami insiden memalukan itu. Wajahnya memerah, tak ada lagi muka untuk ditunjukkan. Dengan teriakan kecil, dia menutup wajah dan langsung kabur. Selama aku menutup wajahku, tak ada yang akan mengenaliku. Sayangnya, dia lupa kalau sudah memakai penutup kepala sejak awal, jadi tak ada yang bisa melihat wajahnya sama sekali. Ji Bai mengalihkan pandangannya dari Zhao dan kembali menatap Ye Yan. Namun, Ye Yan sama sekali tak terlihat peduli. Acquired Realm? Meskipun kau jenius, tapi tetap saja, level Acquired tidak bisa dibandingkan dengan level Innate. Menyerahlah, kata Ji Bai dengan angkuh, kedua tangannya bersilang di belakang. Di luar, suara pertempuran sudah terdengar. Sesekali ada teriakan, tapi segera terhenti. Jelas, para senior tidak hanya mengandalkan serangan mendadak. Mereka juga unggul dalam jumlah 2 lawan 1. Ditambah lagi, mereka semua minimal berada di tingkat ke-9 Acquired Realm. Dengan keunggulan sebanyak ini, pertarungan pasti berakhir dalam sekejap. Kau dengar? Jangan buat aku menunggu terlalu lama, Ji Bai mendesak. Ye yang tersenyum tipis. Kenapa kau tidak tanyakan dulu pada orang itu, apakah dia setuju? Ji Bai mengerutkan kening. Siapa? Bra. Jendela yang sebelumnya pecah kini berlubang lebih besar lagi. Tuan muda. Sebuah suara berat terdengar. Apakah Anda baik-baik saja? Kenapa kau ada di sini? Ji Bai terkejut bukan main. Setiap murid baru seharusnya dijaga 2 murid lama. Itu aturan baku. Jadi bagaimana bisa si pria besar ini muncul di sini? Jangan-jangan kau mengalahkan mereka? Ji Bai tersentak. Oh, tadi ada 2 orang yang mengganggu tidur Husi, jadi Husi menampar mereka sampai pingsan, jawab Husi dengan polos. Kalau bukan karena perintah Tuan Muda untuk tidak membunuh di akademi, dia pasti sudah menghancurkan kepala mereka. Bagi Husi, tidur dan makan adalah 2 hal paling penting dalam hidupnya. Ji Bai tak percaya. 2 senior bisa dikalahkan oleh pemuda besar ini? Mereka pasti akan jadi bahan tertawaan. Sebagai seorang senior, Ji Bai harus menyelamatkan harga diri para senior lainnya. Untungnya, dia berada di Innate Realm, meski hanya level awal. Tetap saja, menekan 2 orang dari Acquired Realm seharusnya mudah baginya. Tuan Muda Yan. Sebuah sosok lain melayang masuk dari jendela yang pecah. Gerakannya anggun, penuh pesona. Wang Qingsui. Apa? Murid baru lagi. Ji Bai mulai panik. 2 kelompok senior gagal menaklukkan 2 murid baru? Apakah akademi ini sudah kehabisan murid berbakat? Namun, sebelum Ji Bai bisa berpikir lebih jauh, satu lagi sosok melesat masuk. Kali ini, sosok yang luar biasa. Besar. Sungguh besar. Untuk sesaat, Ji Bai hanya bisa berpikir satu hal, luar biasa. Lalu, dia tersadar. Sialan. Ini juga murid baru? 3 perahu sudah karam di sungai, dan sekarang perahu keempat hampir tenggelam. Tunggu. Ji Bai membelalakan mata. Wanita ini. Dia berada di Innate Realm. Sial. Kau berada di Innate Realm, tapi tetap mengikuti ujian masuk akademi? Apakah kau sedang mempermainkan kami? Ji Bai segera tertawa kering dan berkata dengan nada santai. Haha, ini hanya kesalahpahaman. Aku masuk ke ruangan yang salah. Sudahlah, aku pergi. Meskipun wanita ini hanya berada di level awal Innate Realm, dia memiliki 3 rekan lainnya. Jika bertarung sendirian, Ji Bai mungkin akan kalah. Lebih baik mundur dan memanggil senior lain untuk menangani 4 orang aneh ini. Kenapa kau ada di sini? Tanya Wang Qingsui, tidak menghiraukan Ji Bai sama sekali. Si Yorong juga tidak melirik Ji Bai sedikit pun. Dia hanya merasa lelah. Hei, aku datang untuk menyelamatkanmu dari pemuda cabul ini, tapi kau sama sekali tidak peduli? Ji Bai merasa dirinya transparan. Pelan-pelan, ia mulai mundur. Jika mereka tidak memperhatikannya, bukankah itu berarti dia bisa pergi dengan tenang? Namun, sebelum ia sempat kabur, Ye Yan berkata, tunggu. Ayo kita keluar dan lihat-lihat. Hah? Ji Bai membeku. Hei, aku memakai penutup wajah, tapi kau tidak. Orang-orang pasti bisa melihat kita bukan satu kelompok. Apa pantas kita keluar bersama? Namun, Ye Yan sudah melangkah keluar, dan sebelum Ji Bai bisa berbuat apa-apa, Husi mendorongnya dengan paksa. Ji Bai hampir jatuh ke depan. Astaga! Ji Bai terkejut. Sebagai seorang pendekar, tubuhnya seharusnya bisa bereaksi otomatis untuk menahan dorongan itu. Tapi tenaga Husi begitu kuat hingga dia tak bisa melawannya. Makhluk macam apa kau ini? Ji Bai menatap Husi dengan kaget. Kau yakin hanya di Acquired Realm? Saat mereka keluar, mereka melihat deretan senior bertopeng berdiri di jalan, sementara para murid baru tergeletak di tanah. Namun, begitu melihat Ye Yan dan kelompoknya keluar bersama seorang senior bertopeng, para senior lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Murid baru dan senior bisa keluar bersama dengan damai? Ji Bai akhirnya bisa bernapas lega. Tak ada yang mengenalinya, jadi dia berteriak lantang, hati-hati. Murid baru ini ada yang sudah mencapai Innate Realm. Tangannya menunjuk Xiao Urong. Para senior langsung gempar. Innate Realm dan masih ikut ujian masuk? Seharusnya langsung diterima sebagai murid khusus. Tapi di detik berikutnya, mereka semua hanya bisa berpikir satu hal. Wow! Besar sekali. Benar-benar besar. Juga, anak muda besar ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan remehkan dia. Ji Bai menunjuk Husi.
Para senior lainnya menatap Huzi. Tapi kali ini, mereka tetap tenang. Bagaimana mungkin seorang Acquired Real memiliki kekuatan sebesar itu? Jelas, Jibai hanya membesar-besarkan. Apapun keanehan dari keempat mahasiswa baru ini, mereka harus dikalahkan. Seru seorang mahasiswa senior. Benar. Jika kita tidak bisa menaklukkan mereka, kita akan kehilangan muka. Tradisi serangan malam tidak boleh berakhir di tangan kita. Jika tidak, bagaimana kita mempertahankan kehormatan sebagai senior di masa depan? Beberapa mahasiswa senior lainnya mengangguk setuju, meskipun wajah mereka tertutup, sehingga sulit membedakan siapa yang berbicara. Aku yang maju duluan. Seorang senior bertopeng melompat ke depan. Dengan gerakan cepat, kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat ia melesat menuju targetnya. Sasarannya, Xiao Urong. Jelas, tujuannya adalah menghadapi lawan yang terlihat paling mencolok. Namun, sebelum ia mencapai Xiao Urong, Huzi sudah melompat ke depan dan mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Serahkan padaku. Serunya penuh semangat. Bertarung adalah kesukaannya. Jangan sampai diambil orang lain. Ia bahkan sempat melirik Xiao Urong dengan peringatan. Bang! Tinju Huzi menghantam dada lawannya. Masker pria bertopeng itu sedikit terangkat saat ia mundur terhuyung-huyung, nyaris jatuh. Sementara itu, Huzi juga terdorong mundur, tubuhnya bergoyang-goyang seolah mabuk, namun ia tetap berdiri tegak. Anak ini, dia memang punya kekuatan setara dengan Xiantian. Kata pria bertopeng itu dengan suara keras. Aku adalah pemilik 30 meridian. Sekejap, para mahasiswa senior lainnya terkejut. 30 meridian? Setiap kali seseorang membuka satu meridian tambahan, kekuatan mereka meningkat sekitar 10%. Jika pria bertopeng itu memiliki 30 meridian, berarti ia lebih dari 15 kali lebih kuat daripada mereka yang hanya memiliki satu meridian. Belum lagi, begitu seseorang memasuki Xiantian, kekuatan mereka langsung meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan puncak tingkat Houtian ke-9. Jadi, bagaimana mungkin seseorang dari tingkat Houtian bisa melawannya? Tapi, tidak mungkin dia berbohong dalam situasi seperti ini. HSSS. Suasana menjadi hening sesaat. Semua orang mulai berpikir ulang tentang peringatan Jibai tadi. Awalnya mereka menganggap itu omong kosong, tetapi sekarang mereka mulai percaya. Aku juga 30 meridian. Aku akan membantumu. Seorang senior bertopeng lainnya maju ke depan. Baiklah. 2 lawan 1. Biasanya, seorang Xiantian melawan seorang Houtian sudah cukup tidak adil. Tapi sekarang mereka bahkan bertarung 2 lawan 1. Di situasi normal, mereka pasti akan malu dan enggan melakukannya. Namun, karena wajah mereka tertutup, siapa yang peduli? Lagi pula, ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi. Ini adalah pertempuran antara senior dan junior, dan tradisi harus tetap hidup. Jangan hanya menonton. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk serangan malam ini. Jika kita tidak bisa menundukkan semua mahasiswa baru sebelum waktu habis, kita akan menjadi bahan tertawaan besok. Seru seorang mahasiswa senior lainnya. Baik. Ayo kita habisi mereka bersama-sama. Para mahasiswa senior pun maju, meski tanpa menggunakan senjata karena peraturan akademi melarangnya. Mereka harus menghindari cedera fatal. Serahkan semuanya pada Huzi. Seru Huzi dengan penuh semangat. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Sejak dipulangkan oleh tuannya, ia tidak punya kesempatan bertarung. Sekarang, ia bisa puas-puas bertarung. Ia meraung dan menerjang ke tengah kerumunan. Gila. Pikir para senior, menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuat dia, melawan begitu banyak orang sekaligus adalah tindakan bodoh. Namun, Huzi tidak peduli. Dengan teknik Fist of the Wild Tiger, ia mengamuk seperti binatang buas, menabrak siapa saja di jalannya. Jika lawannya hanya satu, mungkin mereka akan gentar menghadapi keganasannya. Tetapi dengan 9 orang yang mengepungnya, ia tidak bisa menghindari semua serangan. Namun, Huzi tidak berniat menghindar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya. Tapi setiap kali ia menerima serangan, ia juga berhasil mendaratkan pukulannya sendiri. Inilah gaya bertarungnya, pukulan untuk pukulan. Hasilnya, 1 pukulan melawan 9 serangan. Seharusnya, ia sudah tumbang. Tapi anehnya, Huzi tetap berdiri dan kembali menyerang dengan penuh semangat. Monster apa dia ini? Seru salah satu mahasiswa senior, merasa tak percaya. Aku merasakan tubuhku seakan hancur dari dalam. Bagaimana bisa seseorang dari tingkat Houtian bertahan melawan serangan dari 9 Xiantian sekaligus? Namun, tidak ada waktu untuk berpikir. Pertarungan terus berlanjut. Di sisi lain, mahasiswa senior lainnya kini mengepung Yeyan dan kedua gadis di sampingnya. Hei, kita juga tidak bisa diam saja. Ayo cepat kita habisi mereka. Seru salah satu dari mereka. Serahkan padaku. Wang Qingsui maju dengan penuh percaya diri. Yeyan mengangguk. Wang Qingsui memiliki darah keturunan rubah 9 ekor. Ia bisa menggunakan kemampuan alami untuk menggoda dan melemahkan lawan, terutama dalam pertempuran kelompok. Xiao Urong hanya bisa mendengus kecil. Kau ini laki-laki atau bukan? Pikirnya, merasa kesal karena Yeyan malah membiarkan seorang gadis bertarung lebih dulu. Namun, Wang Qingsui sudah menghunus pedangnya. Ayo lawan aku. Tantangnya. Para mahasiswa senior malah tersenyum. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis Houtian meskipun bersenjatakan pedang? Aku yang akan menangkapnya. Kata seorang dari mereka. Tidak, aku yang akan menangkapnya. Sahut yang lain. Aku saja. Mereka mulai berebut karena siapa yang tidak ingin berhadapan langsung dengan gadis cantik seperti Wang Qingsui. Namun, Wang Qingsui hanya mendengus. Ayo maju sekaligus. Katanya santai. Para mahasiswa senior terdiam sejenak. Kemudian, karena tidak bisa berbagi kesempatan, mereka pun setuju untuk menyerang bersama. Saat itulah Wang Qingsui mengaktifkan kemampuan darahnya, Charming Aura. Aura menggoda yang luar biasa segera menyelimuti sekelilingnya, membuat semua orang yang terkena pengaruhnya merasakan keinginan kuat untuk berdekatan dengannya. Bahkan mereka yang bukan pria pun ikut terpengaruh. Beberapa mahasiswa senior langsung kehilangan kendali, sementara yang lainnya masih bisa bertahan, tetapi dengan usaha keras. Pikiran mereka menjadi kacau, dan serangan mereka menjadi tidak terarah.
Di kejauhan, beberapa mahasiswa senior lainnya yang belum sempat bertarung hanya bisa menatap dengan mata kosong, terhipnotis oleh pesona Wang Qingsui. Monster sesungguhnya adalah dia. Bisik salah satu dari mereka dengan suara lirih. Wang Qingsui sendiri terkejut. Pemandangan di depannya begitu memalukan hingga dia tidak berani melihatnya. Berhenti, berhenti, berhenti. Dia segera melambaikan tangannya, menghentikan efek godaan. Sekejap saja, mereka yang sebelumnya saling berpelukan dalam kebingungan langsung terdiam. Lalu, mereka dengan cepat melepaskan diri, mendorong satu sama lain, dan segera berpencar. Mereka merasa sangat malu. Memikirkan bagaimana mereka tadi saling menempel dengan sesama pria membuat mereka merasa mual. Kemudian, ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Hanya karena satu lambaian tangan gadis itu, mereka kehilangan kendali sepenuhnya dan mempermalukan diri sendiri. Jika lawan mereka berniat membunuh, bukankah mereka akan mati begitu saja tanpa bisa melawan? Betapa mengerikannya kemampuan ini. Untungnya, ini hanya bagian dari tradisi akademi. Untungnya lagi, wajah mereka tertutup, jadi tak seorang pun tahu siapa mereka. Besok, mereka hanya perlu menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan malam ini, dan rasa malu ini akan lenyap. Tanpa berpikir dua kali, mereka segera melarikan diri. Hei! Kenapa kalian kabur? Husi berteriak dengan wajah penuh ketidakpuasan. Dia sedang asyik bertarung, tetapi tiba-tiba 9 orang itu malah berpelukan satu sama lain. Saat mereka sadar kembali, mereka langsung melarikan diri. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Husi menggerutu sambil meludahkan ludah ke tanah dengan ekspresi jengkel. Yian, yang merasa bosan, hanya meregangkan tubuhnya dan berkata dengan santai. Ya, kalau begini, lebih baik aku kembali tidur. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Husi, yang masih merasa tak puas, akhirnya mengikutinya. Sementara itu, Wang Qingsui dan Xiao Rong saling berpandangan. Mereka menghela napas dan mendengus kesal sebelum akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Di dalam hati, Xiao Rong mulai mempertanyakan pemikirannya sebelumnya. Apakah mungkin dia telah salah menuduh Yian? Bisa jadi, saat pria itu menatap dadanya, dia sebenarnya hanya mengincar liontin kayu miliknya. Dan soal ramuan afrodisiak, mungkinkah itu memang untuk mengaktifkan atau memperkuat kemampuan godaan Wang Qingsui? HMPH. Entah kenapa. Meskipun dia sudah menemukan jawaban, perasaannya masih tetap tak enak. Bahkan, melihat Wang Qingsui saja membuatnya kesal. Sementara itu, para murid baru yang masih tergeletak di tanah hanya bisa mengeluh dalam hati. Hei, kalian semua buta ya? Tidak lihat kami masih terkapar di sini? Setidaknya, tolong kami bangun. Meskipun mereka merasa diabaikan, mereka juga tak bisa menutupi rasa takut mereka. Dalam sekejap mata, mereka semua telah ditaklukkan. Sedangkan, bagaimana dengan Yian dan kelompoknya? Mereka bahkan berhasil membuat para senior melarikan diri begitu saja. Samao dan Liu Tongxi, yang juga masih tergeletak di tanah, saling bertukar pandang. Awalnya, mereka merasa tak terima karena belum sempat menunjukkan kekuatan mereka. Namun, setelah menyaksikan kehebatan yang ditunjukkan oleh kelompok Yian, mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa mereka benar-benar kalah telak. Di balik kegelapan malam, para guru yang mengawasi pertempuran itu pun terdiam. Meskipun para senior tidak diperbolehkan membawa senjata untuk mencegah cedera serius, mereka tetap diawasi oleh para guru agar pertarungan tidak lepas kendali. Namun, mereka sama sekali tidak menduga bahwa Wang Qingsui hanya dengan satu kemampuan bisa membuat para senior bertekuk lutut tanpa perlawanan. Dharma tingkat 7 dari rubah putih, Dharma tingkat 6 dari ular hitam, dan Dharma tingkat 5 dari pesona gunung memiliki kemampuan untuk membingungkan lawan. Namun, seharusnya, kemampuan itu tidak akan mampu mempengaruhi seseorang yang sudah berada di ranah Xiantian, kata seorang guru dengan nada berpikir. Seorang guru wanita berbaju merah mengangguk. Benar. Bahkan jika ada Dharma tingkat 1 yang memiliki kemampuan menggoda, seharusnya tidak mungkin bisa mempengaruhi seseorang di ranah Xiantian saat masih dalam tahap Houtian. Kesimpulan pun ditarik. Ini bukan Dharma. Ini adalah darah dewa dan iblis, seru seorang guru yang tampak lebih tua dari yang lainnya, dengan ekspresi penuh kegembiraan. Para guru yang lebih muda pun terkejut mendengar istilah tersebut. Guru yang lebih tua itu menjelaskan tentang darah dewa dan iblis. Semua yang mendengarnya pun terperangah. Jika gadis ini benar-benar memiliki darah dewa dan iblis, maka dalam perang melawan negara musuh, kita tidak perlu lagi mengorbankan ribuan prajurit. Cukup dengan satu godaan darinya, pasukan musuh akan runtuh tanpa perlu bertarung, seru seorang guru dengan mata berbinar. Namun, guru wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana jika ada seorang pejuang kuat yang bisa menyerang langsung ke barisan pertahanan musuh? Kalian pasti melihat betapa mengerikannya Husi. Dengan tubuhnya yang sekuat baja, dia bisa menerobos pasukan musuh dan membunuh jenderal mereka dalam sekejap. Mengingat betapa brutalnya Husi dalam pertempuran, para guru pun mengangguk setuju. Jika begitu, kita bisa meminta Husi melindungi Wang Qingsui, saran seorang guru dengan tawa. Semua guru bertepuk tangan setuju. Kombinasi dua orang ini di medan perang tentu akan menghasilkan efek yang luar biasa. Namun, seseorang tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, kalian semua sadar tidak? Kedua orang ini hanyalah pelayan dari Yian. Semua guru terdiam. Husi dan Wang Qingsui begitu kuat, tetapi mereka hanyalah pelayan dari seseorang bernama Yian. Apakah ini berarti Yian jauh lebih mengerikan dibanding mereka? Tidak mungkin. Mereka menggelengkan kepala. Tidak masuk akal membayangkan seseorang yang lebih hebat daripada dua monster itu. Pasti, Yian hanyalah orang yang beruntung. Namun, para guru tetap merasa bahwa mereka harus merekrut Husi dan Wang Qingsui ke dalam bimbingan mereka. Tak mungkin mereka dibiarkan tetap menjadi pelayan seseorang yang mereka anggap biasa saja. Saat pagi menjelang, berita tentang kegagalan serangan malam para senior menyebar ke seluruh akademi. Ketika para siswa mendengar kabar ini, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Sejak kegagalan serangan malam yang pertama lebih dari 70 tahun yang lalu, jumlah senior yang melakukan serangan selalu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah siswa baru. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah? Namun, kenyataannya berkata lain. Bagaimana mereka bisa kalah? Semua orang mulai mencari tahu, dan nama Yian, Husi, Wang Qingsui, serta Xiao Rong segera menjadi perbincangan hangat. Terutama Husi dan Wang Qingsui, mereka berdua langsung menjadi terkenal dalam semalam. Nama mereka menyebar ke seluruh akademi. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa mereka hanyalah pelayan Yian.
Langit. Semua orang iri setengah mati.